Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Ternyata Mudah. Channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan hikmah yang mendalam. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Like dan share cerita ini untuk membantu menyebarkan kebaikan. Sekarang mari kita fokus dan lanjut ke ceritanya. Di pinggiran kota Los Angeles, komunitas Muslim menghadapi tantangan besar namun penuh harapan. Mereka telah lama bermimpi membangun masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Masjid ini akan menjadi yang terbesar di kawasan tersebut, menjadi simbol persatuan dan harapan bagi generasi mendatang. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan dana dengan susah payah, akhirnya tanah yang sebelumnya digunakan sebagai gudang tua berhasil mereka dapatkan. Namun, perjalanan menuju impian ini tidaklah mulus. Beberapa kelompok di kota itu merasa terancam oleh kehadiran masjid tersebut. Mereka mulai melancarkan propaganda di media, menyebarkan kekhawatiran palsu bahwa pembangunan ini akan mengganggu stabilitas sosial. Protes bermunculan di berbagai sudut kota, meskipun dokumen perizinan proyek sudah lengkap dan sah secara hukum. Pemimpin komunitas, Hakim Abdullah, dengan tenang menghadapi semua tekanan. Ia sering berkata kepada komunitasnya, "Ini adalah ujian dari Allah. Tanah ini telah diberkahi. Kita tidak akan mundur dari niat baik kita." Dengan penuh keyakinan, pembangunan masjid akhirnya dimulai. Hari itu penuh semangat. Puluhan alat berat dan pekerja berkumpul, memulai langkah pertama untuk membangun masa depan yang cerah bagi komunitas. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tengah hiruk-pikuk alat berat yang bekerja, sekelompok kendaraan hitam tanpa tanda pengenal tiba-tiba berhenti di lokasi pembangunan. Puluhan pria berseragam federal keluar dari kendaraan dengan wajah dingin. Senjata mereka tergenggam erat, menciptakan suasana yang mencekam. Seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin mereka, memperkenalkan dirinya sebagai Robert Harris. "Kami menerima laporan bahwa lokasi ini mungkin terkait dengan aktivitas ilegal," ucapnya dengan suara tegas sambil menyerahkan dokumen resmi kepada Hakim Abdullah. "Dengan perintah federal, kami menunda semua kegiatan di sini hingga penyelidikan selesai." Hakim Abdullah membaca dokumen itu dengan hati-hati. Tuduhan yang tercantum tidak berdasar dan bahkan terkesan dibuat-buat. "Tuan Harris," ucapnya tenang, "semua dokumen kami sah secara hukum. Tuduhan ini tidak masuk akal." Namun, agen Harris tetap bersikeras. Alat berat disita, pekerja diminta meninggalkan lokasi, dan garis pembatas dipasang. Komunitas Muslim hanya bisa menyaksikan dalam diam, menyimpan rasa kecewa dan amarah yang mendalam. Berita tentang intervensi FBI ini dengan cepat menyebar di media, memancing beragam opini dari masyarakat. Malam itu, ketika lokasi pembangunan menjadi sunyi, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki samar terdengar di sekitar area yang telah ditutup. Suara itu bukan berasal dari pekerja atau penduduk sekitar, karena lokasi sudah sepenuhnya steril. Namun, apa yang sebenarnya terjadi masih tersembunyi dalam kegelapan malam. Malam pertama setelah lokasi pembangunan ditutup, suasana terasa berbeda. Di dalam pos penjagaan yang didirikan di dekat lokasi, agen Mark Lewis duduk dengan gelisah. Ia memandangi layar monitor yang menampilkan rekaman dari kamera pengawas. Beberapa agen lain sibuk berbicara di radio, memastikan keamanan tetap terkendali. "Ada sesuatu yang aneh," gumam Louis sambil mengerutkan kening. Di layar monitor, terlihat gerakan samar di salah satu sudut area yang kini sudah dikosongkan. Bayangan gelap melintas cepat, terlalu cepat untuk menjadi manusia. Louis mencoba memperbesar rekaman, tetapi ketika diputar ulang, tidak ada apa-apa di sana. "Grant, kau lihat ini?" tanya Louis kepada rekannya yang duduk di sebelahnya. Agen Grant menggeleng. "Tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin hanya burung atau bayangan dari cahaya jalanan." Namun, tak lama kemudian, suara aneh terdengar. Geraman pelan, seperti suara anjing liar, muncul dari kejauhan. Louis menoleh ke arah jendela, mencoba mencari sumber suara. "Apakah ada binatang di sekitar sini?" tanyanya curiga. Grant menghela napas,
tampak tak peduli. Ini area steril. Tidak mungkin ada hewan masuk ke sini. Tetapi suara itu semakin jelas. Bukan hanya satu, melainkan beberapa. Geraman rendah, diselingi suara langkah kaki di atas tanah yang keras. Seakan-akan sesuatu sedang mengitari lokasi pembangunan. Di pos jaga lainnya, Agen Ethan Parker duduk sambil menyeruput kopi. Ia menyalakan rokok, mencoba menghilangkan kantuk. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang janggal. Ujung jarinya terasa dingin, dan bulu kuduknya meremang. Seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang mengawasinya dari kegelapan. Ethan, kau dengar suara itu? Suara Louis terdengar di radio. Ethan mengangguk, meskipun tahu rekannya tak bisa melihatnya. Ya, suara geraman. Ini tidak wajar. Saat itu juga, lampu di salah satu sudut lokasi pembangunan berkedip-kedip sebelum padam. Monitor pengawas mengalami gangguan. Gambarnya bergetar seperti rekaman rusak. Kemudian, sebuah suara lain terdengar. Bukan geraman, bukan suara angin, melainkan suara bisikan. Samar, namun jelas. Seolah berasal dari berbagai arah. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Louis membeku. Ia melirik Grant, yang wajahnya kini penuh ketakutan. Apa-apaan ini? Grant berbisik. Namun, sebelum ada yang sempat menjawab, salah satu agen yang berjaga di luar tiba-tiba berteriak keras. Louis dan yang lainnya bergegas keluar, hanya untuk menemukan agen tersebut terjatuh di tanah dengan napas tersengal. Apa yang terjadi? Tanya Louis panik. Agen itu menunjuk ke arah semak-semak. Ada sesuatu di sana. Sesuatu dengan mata menyala merah. Semua menoleh, tetapi yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Namun, di antara bayang-bayang pohon, ada sesuatu yang bergerak. Malam itu, para agen mulai merasakan bahwa mereka mungkin telah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya mereka ganggu. Pagi belum juga menjelang. Tetapi suasana di lokasi penjagaan semakin mencekam. Para agen yang semula penuh percaya diri kini mulai kehilangan ketenangan. Louis dan Parker kembali ke dalam pos jaga, mencoba menghubungi markas pusat melalui radio, tetapi sinyal mereka mendadak terputus. Tidak mungkin, gumam Parker, mencoba berulang kali. Sinyal seharusnya bagus di sini. Grant, yang biasanya skeptis, kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kita harus pergi dari sini. Ada sesuatu di tempat ini yang tidak bisa dijelaskan. Namun, sebelum ada yang sempat merespons, jeritan lain terdengar dari luar. Mereka bergegas menuju sumber suara dan menemukan agen Miller, yang sebelumnya sehat, kini terduduk di tanah dengan wajah pucat. Tubuhku ada yang salah, gumam Miller dengan suara gemetar. Louis menyalakan senter dan mengarahkannya ke wajah Miller. Mata pria itu tampak sayu, berkeringat deras, dan kulitnya tampak berubah, kasar, dengan bulu halus mulai tumbuh di sekitar leher dan lengannya. Astaga, apa yang terjadi padamu? Tanya Louis. Miller memegangi wajahnya dengan panik. Aku merasa panas, tubuhku terasa berat. Ia berusaha berdiri, tetapi kakinya goyah, seolah kehilangan keseimbangan. Tidak jauh dari sana, agen lain bernama Charter mendekat. Ini pasti semacam reaksi alergi atau sesuatu yang ada di udara. Namun, sebelum kata-katanya selesai, Charter sendiri mulai merasakan gatal luar biasa di lengannya. Saat ia menarik lengan bajunya, semua orang terpana. Bulu hitam tipis mulai tumbuh dari kulitnya, merambat naik ke leher dan wajahnya. Parker mundur dengan napas memburu. Ini bukan penyakit biasa. Saat itu juga, suara geraman yang sebelumnya terdengar di kejauhan kini semakin dekat. Seolah berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Louis merasakan dadanya sesak. Suara itu bukan sekadar geraman, tetapi seperti bisikan yang menyuruh mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Kemudian, suara lain menyusul. Kali ini bukan geraman atau bisikan, melainkan suara lolongan panjang, melengking tinggi, memenuhi udara seperti suara serigala yang memanggil kawanannya. Beberapa agen lainnya mulai mengalami hal yang sama. Rasa gatal yang luar biasa, bulu yang mulai tumbuh di berbagai bagian tubuh,
hingga telinga yang memanjang dan mulai berubah bentuk. Grant mundur ketakutan. Tangannya gemetar. Ini mustahil, ini tidak mungkin terjadi. Namun, yang lebih menakutkan lagi, mata mereka yang mulai berubah. Warna mereka berubah menjadi kuning keemasan, seperti mata binatang liar yang sedang berburu. Louis merasakan dadanya semakin berat. Dengan sisa kesadaran, ia menatap ke langit, berharap pagi segera datang dan mengakhiri semua ini. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, mereka baru saja memasuki mimpi buruk yang sesungguhnya. Udara malam terasa semakin berat, seakan-akan sesuatu yang tak terlihat sedang menekan tubuh mereka. Para agen yang mulai berubah berusaha tetap sadar, tetapi insting liar yang kini mengalir dalam tubuh mereka perlahan mengambil alih. Louis mundur perlahan, menatap Grant yang kini berlutut dengan napas tersengal. "Grant, kau baik-baik saja?" Suaranya gemetar. Grant mengangkat wajahnya, dan yang terlihat bukan lagi manusia yang ia kenal. Matanya kini berwarna kuning menyala. Bulu hitam tebal mulai tumbuh di sepanjang rahangnya. Telinganya yang semula manusiawi kini runcing seperti milik seekor serigala. Aku tidak bisa mengendalikan ini." Gumam Grant dengan suara yang mulai terdengar kasar, hampir seperti geraman. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, sesosok agen lainnya melompat keluar dengan gerakan yang tidak lagi manusiawi. Tubuhnya telah berubah sepenuhnya. Wajahnya kini menyerupai kepala seekor anjing besar, dengan taring panjang mencuat dari rahangnya. Tubuhnya masih berbentuk manusia, tetapi gerakannya liar, tak terkendali. Para agen yang masih bertahan menjerit ketakutan. Beberapa dari mereka mencoba mengangkat senjata, tetapi tangan mereka sendiri mulai kehilangan bentuk aslinya. Jari jemari mereka memanjang, kuku mereka menajam, dan keinginan untuk berburu mulai merasuki pikiran mereka. Parker berusaha berlari ke arah kendaraan mereka, berharap bisa menghubungi markas atau meminta bantuan. Namun, saat ia menginjak tanah, tubuhnya tersentak dan rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh persendiannya. Ia jatuh berlutut, mencengkeram kepalanya yang terasa seperti akan meledak. Dalam kepala kita. Ia berbisik, suaranya bergetar. Ada sesuatu yang berbicara dalam kepala kita. Louis menatapnya dengan ngeri. Ia sendiri bisa mendengar suara itu. Suara geraman, suara panggilan yang memerintah mereka untuk menyerah, untuk melupakan jati diri mereka sebagai manusia. Aku harus keluar dari sini. Louis berbisik pada dirinya sendiri. Namun sebelum ia bisa bergerak, sesuatu menariknya ke tanah. Cakar besar mencengkeram lengannya, menekannya dengan kuat. Ketika ia menoleh, yang dilihatnya adalah Grant, atau lebih tepatnya, makhluk yang dulu adalah Grant. "Jangan lari." Suara Grant kini lebih terdengar seperti hewan daripada manusia. Di sekeliling mereka, perubahan terus terjadi. Beberapa agen sudah kehilangan akal sehat mereka sepenuhnya. Mereka merangkak di tanah dengan gerakan aneh, melolong ke arah bulan dengan suara yang menggema di seluruh area. Kemudian, dari kegelapan, muncul sosok yang lebih besar. Sosok itu berdiri di tengah lokasi pembangunan yang telah disegel. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi kepalanya lebih besar, dengan bulu lebat yang menutupi tubuhnya. Matanya bersinar merah, dan ketika ia membuka mulutnya, suara yang keluar bukanlah suara manusia ataupun hewan biasa. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Louis menatap sosok itu dengan ketakutan. Ia tidak tahu apakah ini akhir dari mereka atau awal dari sesuatu yang lebih buruk. Sosok besar itu berdiri tegak di tengah kegelapan. Matanya yang bersinar merah menatap langsung ke arah Louis. Suaranya bergema, seolah bukan hanya berasal dari mulutnya, tetapi dari seluruh tempat ini. "Kalian telah menginjak tanah yang bukan milik kalian." Louis tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Di sekelilingnya, para agen yang telah berubah mulai berlutut, bukan karena rasa hormat, tetapi seperti tunduk pada sesuatu yang lebih besar dari mereka. Parker, yang masih memiliki sedikit kesadaran manusia, berusaha menggerakkan bibirnya. "Siapa kau?" Sosok itu perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar,
Seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah sana. Tempat ini bukan milik kalian, tempat ini telah dilindungi oleh doa yang tidak bisa kau pahami. Di kejauhan, di sebuah rumah kecil di sisi lain kota, Hakim Abdullah duduk bersama komunitas Muslim, mendiskusikan langkah hukum yang akan mereka tempuh untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami. Namun, di tengah pembicaraan, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Udara di sekelilingnya berubah. Angin yang semula tenang kini berhembus perlahan, membawa bisikan yang hanya bisa ia dengar. Ia menutup matanya, berusaha memahami perasaan yang muncul dari dalam hatinya. Ada sesuatu yang terjadi di lokasi itu, gumamnya. Salah satu pemuda di sana, Yasin, menatapnya dengan cemas. Apa maksudmu, Hakim? Hakim Abdullah menghela napas dalam. Kutukan yang dulu pernah disebutkan. Aku pikir itu hanya cerita lama. Tapi sekarang, aku merasakannya. Sesuatu telah terbangun. Di lokasi pembangunan, Louis mulai merasakan perubahan di dalam dirinya semakin kuat. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri dengan sangat jelas. Seakan-akan tubuhnya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia. Sosok besar itu kembali berbicara. Dahulu, tempat ini adalah tanah suci bagi mereka yang beribadah dalam kesunyian. Mereka diusir dengan kekerasan. Dan sebelum mereka pergi, mereka berdoa agar tanah ini dilindungi dari tangan-tangan yang penuh kebencian. Louis mulai mengerti. Ini bukan sekadar kutukan. Ini adalah perlindungan. Tanah ini tidak pernah melupakan ketidakadilan yang telah terjadi di masa lalu. Dan kini, mereka yang datang dengan niat buruk harus merasakan akibatnya. Agen-agen yang masih bisa berpikir mulai menyadari bahwa tidak ada cara untuk melawan ini. Senjata mereka tidak akan berguna. Dan mereka tidak tahu apakah mereka masih memiliki waktu untuk melarikan diri. Di rumah kecil di sisi lain kota, suasana mendadak berubah. Hakim Abdullah bangkit dari duduknya, merasakan getaran aneh dalam hatinya. Ia menatap ke arah jendela, melihat langit malam yang seolah semakin pekat. Kita harus berdoa, katanya dengan suara berat. Yasin dan beberapa anggota komunitas menatapnya dengan bingung. Apa yang terjadi, Hakim? Abdullah menghela napas. Kutukan itu telah bangkit. Kita tidak pernah menginginkan kejahatan menimpa siapapun. Tapi sekarang, mereka yang datang dengan niat buruk sedang menerima akibat dari kesombongan mereka. Tanpa ragu, Abdullah mengangkat tangannya. Mari kita memohon kepada Allah. Jika mereka ingin bertobat, biarkan mereka kembali menjadi manusia. Jika tidak, biarkan mereka merasakan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Semua orang dalam ruangan itu segera mengikuti. Suara doa mulai memenuhi udara, menggetarkan ruangan kecil itu dengan lantunan penuh harap dan permohonan. Sementara itu, di lokasi pembangunan, Louis berlutut di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Ia bisa merasakan sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Suara geraman terus bergema di dalam kepalanya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Pasir dan debu beterbangan, menutupi seluruh area. Para agen yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuh mereka yang berbulu perlahan terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Apa yang terjadi? Parker terengah-engah, merasakan kulitnya kembali berubah. Tetapi kali ini bukan menuju bentuk yang lebih buas. Louis merasakan hal yang sama. Bulu yang tumbuh di tubuhnya perlahan rontok. Cakarnya kembali menjadi tangan manusia. Namun, bersamaan dengan itu, perasaan takut dan penyesalan menyelimutinya. Ia menatap sosok besar yang berdiri di tengah lokasi, yang kini mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. Kalian telah diingatkan. Jangan pernah menghalangi mereka yang ingin beribadah. Sosok itu lenyap. Langit yang sebelumnya pekat kini mulai terang. Udara yang berat perlahan kembali normal. Dan para agen FBI yang telah berubah kini terbaring di tanah. Kembali ke bentuk manusia mereka. Louis menatap tangannya. Masih gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Namun, sebelum ia bisa memahami semuanya, suara radio kembali menyala. Sinyal yang sebelumnya terputus kini kembali. Terdengar suara dari markas pusat.
Louis? Parker? Ada yang bisa mendengar kami? Parker meraih radio dengan tangan yang masih gemetar. Kami di sini. Kami butuh bantuan. Namun dalam hatinya, ia tahu, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi malam ini. Dan tidak ada yang akan percaya jika mereka menceritakannya. Pagi datang dengan perlahan. Sinar matahari pertama menyentuh tanah yang semalam penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Di lokasi pembangunan, agen-agen FBI masih terduduk di tanah, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Louis memandang sekelilingnya. Rekan-rekannya yang semalam melolong seperti binatang kini kembali seperti semula. Namun, mata mereka kosong, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka masih gemetar seakan menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Parker meraba wajahnya sendiri, memastikan dirinya benar-benar manusia lagi. Ia menatap Louis dengan tatapan bingung. Apakah kita baru saja mati? Louis tidak menjawab. Ia hanya menunduk, merasa beban berat menekan dadanya. Mereka telah menghalangi sesuatu yang suci, dan mereka telah membayar harga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat itu, suara sirene kendaraan pemerintah mulai terdengar di kejauhan. Pasukan tambahan datang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Namun, ketika mereka tiba, mereka hanya menemukan para agen yang tampak ketakutan, seolah mereka baru saja keluar dari neraka. Agen Collins, atasan mereka yang datang bersama tim investigasi, berjalan mendekati Louis. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Louis tidak bisa menjawab. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang telah mereka alami. Beberapa hari kemudian, berita tentang kejadian ini tersebar luas. Tidak ada pernyataan resmi dari FBI. Tidak ada yang berbicara tentang kejadian malam itu. Satu-satunya yang terjadi adalah pencabutan semua tuduhan terhadap komunitas Muslim, dan izin pembangunan masjid akhirnya diberikan tanpa gangguan. Hakim Abdullah menerima kabar itu dengan tenang. Ia tersenyum tipis, memandang ke langit. Allah selalu memiliki cara untuk menunjukkan kekuasaannya, gumamnya. Beberapa bulan kemudian, masjid yang telah lama diimpikan akhirnya berdiri megah. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan komunitas bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang. Di antara orang-orang yang sering datang, ada satu sosok yang selalu duduk di sudut, diam-diam mendengarkan ceramah dan menikmati ketenangan di dalamnya. Louis. Ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada doa yang tidak pernah mati. Dan di malam-malam yang sepi, lolongan samar masih terdengar di kejauhan, seperti sebuah peringatan bagi mereka yang mencoba menghalangi sesuatu yang suci.